Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan di hari Minggu yang penuh sukacita ini di tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dan di khotbah Minggu kali ini, tema firman Tuhan yang akan menjadi topik bahasan kita ialah amanah dalam mengemban tugas. Nas firman Tuhan terambil dari Kolose, pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-23, yang berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami mau datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami membuka hati dan pikiran kami agar Tuhan menuntun supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya menggunakan istilah amanah ya. Karena memang istilah amanah ini berasal dari saudara kita seberang ya. Bagi saya istilah ini bagus sebenarnya. Amanah dalam mengemban tugas. Dengan kata sederhananya, kita boleh menjadi orang yang dipercaya. Ketika Tuhan mempercayakan kita sesuatu, ya ini tugas dan pekerjaan, kita bisa melaksanakan tugas dan pekerjaan itu dengan penuh tanggung jawab. Nah, itulah makna dari kata amanah. Ya, saudara yang dipercayakan di dunia ini dengan satu tugas, dengan satu pekerjaan. Dan ketika entah atasanmu, entah bosmu, entah owner yang mempercayakan engkau suatu tugas, engkau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh dan pekerjaanmu itu berhasil dengan baik, tepat pada waktunya, itu berarti engkau amanah dalam mengemban tugas. Nah, sudahkah orang percaya menjadi orang yang amanah dalam mengemban tugas? Ya, hari-hari ini di kota kami, atau mungkin juga di kota-kota lainnya, sedang ada persiapan menuju ke pemilihan kepala daerah atau pilkada. Nah, biasanya calon-calon gubernur, wakil gubernur, calon wali kota, wakil wali kota akan membuat baliho-baliho atau spanduk atau billboard dengan memajang tagline, dengan memajang visi misi, dengan memajang slogan dan semangat yang mereka bawa. Pemimpin yang amanah, itu salah satunya. Artinya, kalau saya terpilih menjadi pemimpin, maka saya akan amanah mengemban tugas. Artinya dia akan mengerjakan tugas tanggung jawabnya sebagai kepala daerah dengan penuh tanggung jawab, dengan jujur, dengan adil. Dan ya, intinya dengan harapan yang baik-baik lah. Tapi benarkah seperti itu di dalam pelaksanaannya? Karena beberapa waktu ke belakang kalau saya tarik ya, ada beberapa kepala daerah di wilayah kami yang kedapatan tertangkap tangan oleh KPK atau diselidiki oleh KPK dan ternyata mereka kedapatan bersalah. Dulu waktu kampanye ya, menyampaikan program-programnya, ia menyampaikan bahwa ia akan menjadi pemimpin amanah. Ternyata dia korupsi. Ternyata dia melakukan satu hal yang bertentangan dengan janji-janjinya. Ya saudaraku, ya semua orang sih memaklumi ya dalam dunia politik di Indonesia khususnya. Banyak orang-orang yang tidak seamanah itu mengemban tugas. Ya, saya bersyukur sih ya. Saya bersyukur. Bukan saya ini ya, bukan saya istilahnya saya adalah orang awam. Saya tidak berdiri di salah satu parpol manapun. Jadi pandangan yang saya sampaikan ini jujur dari hati saya. Bahwa di akhir pemerintahan Jokowi, saya bersyukur bahwa beliau adalah orang yang amanah di dalam mengemban tugas. Ya, dari mana? Dari buahnya lah.
Ya, orang boleh menyebarkan hoax, buzzer-buzzer boleh menyebarkan kebencian terhadap Jokowi, tetapi rata-rata orang-orang yang jauh dari pusat ya, orang-orang di pelosok, termasuk di wilayah-wilayah timur, merasa selama pemerintahan Jokowi beliau tidak menganaktirikan wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Disitulah orang-orang melihat buah dari pekerjaannya, sehingga orang bisa mengatakan bahwa Jokowi orang yang amanah. Lalu kemudian ujung-ujungnya tersangkut paut dengan urusan anaknya, ya saya tidak bilang bahwa itu jelek atau baik juga sih ya. Ada konotasi bahwa seakan-akan pemerintahannya melakukan dinasti, tapi kita bisa lihat di sini juga anaknya Gibran pun cuma menjadi wakil presiden, dan itu melalui election atau pemilihan umum. Orang yang tidak suka boleh tidak memilih, tetapi karena elektabilitas Jokowi itu terlalu tinggi, karena tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, orang menaruh harapan yang luar biasa akhirnya kepada Gibran anaknya. Saya bisa memaklumi sih ya, kenapa akhirnya banyak orang-orang di luar sana, ya saya percaya dengan Pak Jokowi sampai akhirnya anak cucunya Jan Etes sekalipun kalau mencalon jadi presiden saya akan pilih. Karena apa? Karena melihat dari figur Jokowi yang amanah dalam mengemban tugasnya. Oke, kita tidak akan bahas politik di sini. Saya juga bukanlah seorang projo, tetapi saya ada orang awam yang sebenarnya masa bodoh dengan dunia politik. Tetapi ketika ngelihat figur yang bagus, saya akan terus terang berkata ini orang bagus, ini orang baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, saya ada melihat orang-orang dalam pemerintahan memang kadangkala membuat kita kesal ya. Katakanlah dalam sistem birokrasi kita. Kadang kalau di zaman dulu ya, sebelum ditertibkan ya, di era Jokowi ya, sebelum ditertibkan, dalam urusan birokrasi itu lama sekali. Kita bisa nunggu seminggu sampai 2 minggu. Itu pun harus di booster dengan cara diselipin uang gitu ya, supaya bisa dipercepat ya pengerjaannya, supaya bisa dipercepat ya apa yang kita minta, entah kita meminta satu dokumen, keperluan apa ke satu instansi tertentu, tidak akan bisa berjalan atau bergerak cepat kalau tidak ada pelicinnya, uang pelicin seperti itu ya. Tapi semuanya itu memang membuat kita skeptis gitu ya dengan kinerja dari pemerintah kita ya, kinerja dari aparat-aparat dan orang-orang yang bekerja di dunia pemerintahan lah. Nah, harapannya ke depan mentalitas seperti ini tuh dengan sendirinya akan tergerus dengan yang namanya amanah dalam mengemban tugas, profesionalisme mengerjakan tugas tanggung jawabnya gitu ya. Itu sebabnya saya juga pernah bekerja di dunia yang ada hubungannya dengan perusahaan-perusahaan gitu ya. Perusahaan swasta itu profesional sekali dalam bekerja ya. Di situ saya bisa ngelihat bahwa mereka itu selalu bekerja dengan on time dan tanggung jawab soal pembayaran salary, gaji, tunjangan dan sebagainya tuh betul-betul dibayar tepat waktu. Ya mungkin image dari pemerintah kita ya di masa-masa yang lalu ya, kadang-kala banyak yang nunggak-nunggaknya kayak gitu ya, dibikin repot dan lain sebagainya. Ini yang namanya tidak amanah. Namun dalam benak saya yang skeptis ini, ternyata beberapa waktu 1 tahun terakhir ini saya melihat ada yang amanah dari pemerintah ya, yakni dari aparat kepolisian. Nah, ini salah satu, saya tidak akan bilang oknum ya, di sini tokoh. Kalau oknum itu cenderung konotasinya negatif. Ini adalah seorang tokoh, saudara ya. Jadi ada tetangga kami yang ribut sekali, yang ya tidak punya kesadaran lah. Bagi saya tidak punya kesadaran, tidak punya empati. Mungkin karena budaya juga ya, karena ya mereka biasa di kampung seperti itu, kata orang, kata Pak Polisi juga, karena saya pernah ikut satu pertemuan RT RW, lalu di situ dikumpulkanlah warga-warga masyarakat. Di situ ada narasumbernya, yakni dari pihak
RT, RW, eh, lurah, kemudian juga dari aparat-aparat seperti Babinsa, Babin Kamtipnas, dari Polri, dari TNI juga hadir di situ. Jadi mereka menyampaikan segala sesuatu untuk menertibkan warga dan menjaga keamanan ketentraman masyarakat setempat di RT kami, seperti itu ya. Jadi ketika kepada masyarakat diberikan kesempatan bertanya, saya lalu mencurahkan isi hati saya bahwa ada tetangga kita yang suka ribut. Dan mereka menjelaskan memang mereka kadang tidak, orang-orang yang ribut ini, oknum-oknum yang ribut ini, mereka karena terbiasa di kampung itu adu sound ya. Mungkin kalau di sosial media itu ya kayak sound horek sound itu ya. Ya kendaraan yang ditaruh sound system atau speaker gede dengan power yang gede gitu ya. Yang kalau ya kendaraan truk-truk ini lewat ya, truk sound horek ini lewat bisa memecahkan kaca dan jendela masyarakat ya. Jadi tetangga kita ini ada yang suka nyetel seperti itu. Dan adu-aduan sepertinya itu adalah kebiasaan yang dari kampung ya. Saya nggak menghina orang kampung, tetapi ada kebiasaan-kebiasaan di kampung yang akhirnya tanpa mereka sadari mereka bawa ke kota, dan orang di kota itu sebenarnya nggak begitu suka keributan seperti itu ya. Karena orang sibuk ya, bekerja dan kelelahan ketika malam orang pengen istirahat, malah dengar ada orang putar sound dengan suara yang nyaring, suara jedak-jeduk layaknya diskotik, itu akan tentunya membuat kita tidak bisa istirahat dan akhirnya kita merasa menderita karena terganggu dengan suara-suara bising seperti itu. Lalu saya tanyakanlah kepada aparat ya, kepada polisi dan TNI, mereka kasih tahu bahwa kalau misalnya ada kejadian seperti itu laporkan kepada RT atau kemudian dikasih nomor mereka. Nanti hubungi Babinsa atau polisi di sektor ini atau hubungi Babin Kaptipnas. Semuanya dikasih nomornya. Nah, lalu mulailah tetangga kita ini ribut ya. Ketika tetangga ribut, saudara perlu tahu mereka ribut itu musik itu dimulai di pukul 9 malam. Dan tidak akan berhenti sampai subuh dini hari ya. Pukul 1 atau 2 baru stop. Ya, dan suaranya lumayan bising, nyaring sekali. Anak saya masih kecil, istri saya pun harus bekerja besoknya. Ya, anak saya juga tidak bisa istirahat gara-gara suara itu. Akhirnya saya hubungi ya nomor-nomor itu, saudara ya. Dari beberapa nomor aparat tadi, ada beberapa nomor itu yang ya merespon di awal-awal sampai mendatangi segala macam, ya amanah dalam bekerja. Tapi ada satu figur yang luar biasa bagi saya, ada seorang bapak ya yang bekerja di instansi Polri ya, tepatnya di Polsek dia bekerjanya. Ia dipercayakan wilayah kami dan setiap kali kita telepon dia langsung merespon dengan baik. Padahal bapak ini sudah cukup senior ya. Itu membuat awalnya saya tuh agak skeptis dengan yang kayak gini ya, tetapi beliau ini effortnya sekali. Membuat saya terharu betul, sangat perhatian sekali dengan masyarakat. Wah, dia hubungi saya, bagaimana? Ini dia minta penjelasan alamatnya di mana. Setelah kita laporkan, dia besoknya langsung datangin ya tetangga kita yang ribut itu, dia nasehatin ini itu dan sebagainya. Lalu dia telepon lagi kita, dia kasih tahu bahwa sudah ini dikirimkannya bukti dan sebagainya. Beberapa waktu kemudian tetangga kita ribut lagi, lalu saya telepon lagi. Bapak yang dipercayakan ya, Bapak polisi ini saya hubungi lagi dan lagi-lagi dia dengan cepat merespon. Dia begitu amanah dalam mengemban tugasnya. Dan saya di situ terharu. Ya, saya ragu awalnya dengan kepolisian, terus terang aja kita tentu banyak kali ragu dengan aparat-aparat atau orang-orang yang bekerja di instansi pemerintahan yang bekerjanya tuh kayaknya tidak sepenuh hati. Kita mungkin ada pikiran ragu seperti itu, tapi saya ketemu bapak ini luar biasa. Dia selalu merespon dengan baik. Inilah yang saya maksud dengan amanah dalam mengemban tugas. Ya. Dan lucunya di sini, bukan lucunya di sini ya, fun fact-nya di sini, bapak ini bukanlah orang-orang
seiman dengan kita, Bapak ini bukan orang Kristen. Ya. Di situ adalah sebuah pelajaran bagi kita. Saya dulu pernah cerita juga ketika saya mempekerjakan orang-orang untuk bekerja di tempat kami. Ya. Banyak orang-orang yang bekerja ini saya pilih awalnya adalah orang-orang seiman, orang-orang Kristen. Saya pikir karena orang Kristen tuh kayaknya lebih enak menjelaskannya, lebih enak ngomongnya, dan nyambungnya lebih cocok. Beberapa di antaranya bergereja, cerita bahwa mereka bergereja di gereja-gereja yang bisa dikatakan alirannya karismatik, dan mereka orang yang sungguh-sungguh katanya di dalam Tuhan. Mereka rajin bersekutu, mereka rajin bekerja. Tapi faktanya ketika mereka mulai bekerja, banyak di antaranya yang tidak bertanggung jawab, tidak amanah dalam bekerja. Mereka mengaku orang Kristen sungguh-sungguh, orang Kristen juga, tapi bekerja selalu tidak on time datangnya. Selalu sering minta izin. Bahkan belum sebulan bekerja, itu sudah minta berhenti. Dan di sini saya melihat, saudaraku, ternyata dari buahnya lah kita itu dikenal. Orang bisa koar-koar ngomong adalah orang Kristen sungguh-sungguh. Bisa engkau berbicara bahwa engkau adalah orang yang cinta Yesus. Tetapi firman Tuhan ini tidak terjadi dalam hidupmu. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab, tidak amanah dalam mengemban tugas. Dipercayakan tugas, mau minta yang instan. Ya, kadang orang baru lulus kuliah, pengennya langsung punya jabatan tinggi, gaji 2 digit seperti itu, langsung jabatan yang proper, yang nyaman. Paling enggak lah 2 kali lipat UMR, minta gaji 7 juta, fresh graduate. Jangan mimpi lah saudaraku, ya, jangan mimpi saudaraku. Ketika kau selesai kuliah, puji Tuhan kalau orang tuamu masih mampu menyekolahkan engkau kuliah sampai S2, ya. Tapi kalau engkau orang tuamu tidak mampu dan engkau harus memulai bekerja, mulailah bekerja yang bisa meningkatkan value-mu, dan di situ disiplinkanlah dirimu. Didikan-didikan yang kau terima, walaupun mungkin secara salary, secara gaji, mungkin tidak sebesar, tidak sesettle yang kamu harapkan, sebesar yang kamu inginkan seperti itu. Yang namanya juga baru bekerja. Ya, nikmatilah dulu. Artinya tingkatkanlah value atau nilai dirimu dengan disiplin, masuk kerja, belajarlah ilmu-ilmu di situ, pelajarilah dan seraplah, ya, milikilah mental yang tekun, yang giat. Di situ dulu lah. Kalau engkau kedepannya nggak betah dan tempat kerjamu memang toksik, ya tidak ada salahnya juga engkau keluar untuk mencari pekerjaan yang mungkin cocok dengan passionmu atau cocoklah dengan suasana yang nggak toksik seperti itu. Karena kita terus terang ya, memang ada tempat kerja yang toksik di mana pemimpinnya itu memeras bawahannya dengan tidak manusiawi, itu memang ada seperti itu. Tetapi kalau engkau memang merasa bahwa ini waktunya engkau untuk berhenti, dan engkau yakin ketika engkau keluar, engkau yakin engkau bisa berkarya atau engkau bisa menemukan tempat kerja yang, ya katakanlah, yang lebih punya support system yang bagus, ya terserah saudara. Tetapi yang saya tahu bahwa mulailah itu dengan sungguh-sungguh dulu, dengan penuh tanggung jawab dulu. Ya, saya pernah bekerja di sebuah perusahaan di mana saya harus belajar dari nol, bekerja di situ, belajar, saya serap ilmunya, mentalitas dari pemimpin rekan kerja saya serap juga. Saya bekerja tidak lama, tidak sampai setahun. Tapi ilmu-ilmu yang saya dapat akhirnya membuat saya merintis satu usaha saya sendiri. Dan ketika saya merintis usaha sendiri dan usaha saya itu berjalan sampai hari ini, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajarlah menjadi orang-orang yang amanah dalam mengemban tugas. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah mengajar dan mendidik kami. Dan hari ini kami bersyukur Tuhan mempercayakan kepada setiap kami kebenaran firman yang boleh menguatkan iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Engkau Tuhan. Ajar kami untuk menjadi orang yang amanah, yang bertanggung jawab, yang bisa dipercaya.
Kami percaya firman Tuhan berkata, apabila kami setia dalam perkara yang kecil, Tuhan akan mempercayakan kami di dalam perkara yang besar. Banyak perkara-perkara di dunia ini, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, di dalam mendidik anak. Kami percaya saat kami setia dengan sungguh-sungguh mengerjakan yang Tuhan percayakan, Tuhan pun akan menolong dan memampukan kami untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dan lebih luas lagi. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.